Konflik Israel-Palestina, satu luka, satu harapan. Kaum perempuan dan anak-anak paling menderita. Konflik antara Palestina dan Israel bukan hanya kisah perang, politik, atau diplomasi. Ia adalah realitas kehidupan sehari-hari bagi jutaan orang yang hidup di kedua sisi perbatasan. Namun, bagi generasi muda, baik dari kalangan Arab Palestina maupun Yahudi Israel, konflik ini lebih dari sekadar sejarah yang dipelajari di sekolah. Ini adalah kenyataan yang mereka alami sejak lahir. Sudah terbayang kaum perempuan dan anak-anak Palestina maupun Yahudi yang paling menderita dalam konflik tak berkesudahan sekitar 8 dekade terakhir. Kaum ibu Palestina dan Yahudi selalu dihinggapi rasa cemas sepanjang saat. Di tengah gempuran roket, blokade, dan konflik senjata, anak-anak dan remaja tumbuh dengan trauma, amarah, dendam, ketakutan, dan kebingungan. Namun mereka juga menyimpan harapan, kreativitas, dan keberanian untuk bertanya, apakah ada masa depan yang lebih baik? Narasi ini akan mengupas secara mendalam bagaimana generasi baru Palestina dan Israel mengatasi hidup di tengah konflik berkepanjangan, dari aspek pendidikan, psikologi, teknologi, hingga gerakan damai lintas batas. Masa kecil di tengah reruntuhan. Bagi seorang anak di Gaza, suara ledakan bukan hal yang asing. Begitu pula bagi anak di Sderot, kota Israel yang berjarak hanya beberapa kilometer dari Gaza, suara sirene peringatan menjadi pengiring tidur malam. Di Palestina, terutama di jalur Gaza dan tepi barat, anak-anak tumbuh dalam kondisi penuh keterbatasan. Blokade ekonomi membuat akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga air bersih menjadi tantangan. Ketika serangan terjadi, sekolah-sekolah bisa berubah menjadi tempat pengungsian. Banyak anak harus belajar sambil menghadapi ancaman kehilangan anggota keluarga, rumah, bahkan nyawa. Di sisi lain, anak-anak Israel tumbuh dengan rasa cemas yang konstan. Mereka diajarkan sejak kecil untuk berlindung ketika siren berbunyi. Pengalaman mereka tak kalah menegangkan. Bermain di taman bisa berubah menjadi lari ke bunker bawah tanah dalam hitungan detik. Trauma ini tidak terlihat secara fisik, tetapi berdampak dalam jangka panjang pada perkembangan emosi dan sosial anak-anak. Pendidikan yang mencetak identitas. Salah satu hal paling mencolok dari konflik ini adalah bagaimana sistem pendidikan di kedua belah pihak membentuk persepsi terhadap musuh. Di banyak sekolah di wilayah Palestina, terutama di Gaza yang dikuasai Hamas, materi pendidikan mencerminkan narasi perjuangan melawan pendudukan. Gambar pahlawan syahid dan cerita tentang tanah yang dirampas menjadi bagian dari buku pelajaran. Di Israel, narasi historis yang menekankan pentingnya pertahanan diri dan hak atas tanah leluhur juga diajarkan sejak dini. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan rasa memiliki terhadap identitas nasional yang kuat, namun seringkali tanpa ruang untuk memahami sisi lain dari cerita. Namun, di tengah sistem ini, ada sejumlah sekolah dan program alternatif yang mencoba mendobrak sekat. Misalnya, sekolah-sekolah bilingual dan proyek pendidikan lintas komunitas yang mempertemukan anak-anak Arab dan Yahudi untuk belajar bersama, berdialog, dan bahkan berteman. Media sosial sebagai medan baru. Generasi muda saat ini memiliki senjata yang tak dimiliki generasi sebelumnya. Media sosial. Instagram, TikTok, dan Twitter X menjadi tempat di mana suara-suara dari kedua sisi dapat didengar oleh dunia. Di Palestina, banyak remaja membagikan video kehidupan sehari-hari di bawah blokade. Perjalanan ke sekolah melewati pos pemeriksaan, rumah yang hancur akibat serangan udara, hingga momen kebersamaan keluarga yang penuh haru. Di Israel, anak muda menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kecemasan mereka terhadap roket yang diluncurkan dari Gaza, perasaan tidak aman, serta kebingungan menghadapi opini dunia yang seringkali memihak atau menyerang mereka. Media sosial juga menjadi ruang pertempuran opini. Disinformasi menyebar cepat, dan tidak jarang terjadi adu argumen digital antar kelompok. Namun di sisi lain, platform ini juga melahirkan dialog lintas batas yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata.
suara-suara damai di tengah kebisingan. Di tengah narasi kekerasan yang mendominasi, ada anak-anak muda yang berani berdiri untuk perdamaian. Mereka tidak mendapat banyak sorotan, namun eksistensinya menjadi pengingat bahwa harapan belum mati. Beberapa inisiatif seperti Seeds of Peace, Combatants for Peace, dan berbagai proyek NGO internasional mempertemukan pemuda Palestina dan Israel untuk berdialog, memahami perspektif masing-masing, dan membangun kepercayaan. Ada pula gerakan seniman muda yang membuat mural, lagu, film pendek, dan puisi yang menyerukan rekonsiliasi. Mereka sadar bahwa kekerasan hanya melahirkan generasi korban baru. Namun suara mereka kerap dibungkam, baik oleh pemerintah, tekanan sosial, maupun ancaman dari kelompok ekstrem di kedua sisi. Tantangan psikologis dan kesehatan mental. Trauma perang bukan hanya soal luka fisik. Generasi muda Palestina dan Israel sama-sama menghadapi krisis kesehatan mental. Di Gaza, banyak anak mengalami post-traumatic stress disorder, depresi, dan kecemasan ekstrim. Namun dengan sistem kesehatan yang nyaris lumpuh, bantuan psikologis sangat terbatas. Psikiater dan konselor anak jumlahnya sangat minim, dan stigma terhadap masalah mental masih kuat. Di Israel, walau akses ke bantuan psikologis lebih baik, tekanan wajib militer dan pengalaman langsung dalam konflik juga meninggalkan dampak mendalam. Banyak pemuda yang mengalami gangguan mental setelah menyelesaikan dinas militer. Situasi ini menciptakan generasi yang terluka secara emosional dan belum pulih, namun tetap dipaksa bertahan dan melanjutkan hidup. Apakah mereka masih bisa bermimpi? Di tengah reruntuhan dan bayangan peperangan, apakah generasi muda ini masih berani bermimpi? Jawabannya, ya. Meskipun dengan rintangan besar. Remaja Palestina banyak yang bermimpi menjadi dokter, arsitek, atau jurnalis. Mereka ingin belajar ke luar negeri, lalu kembali untuk membangun negaranya. Namun realitas blokade, kesulitan mendapatkan visa, dan ekonomi yang lumpuh membuat mimpi mereka seperti awan yang jauh. Di Israel, banyak anak muda ingin hidup damai, membesarkan keluarga tanpa ketakutan, dan punya relasi normal dengan tetangga di seberang tembok. Namun mereka juga hidup dalam ketakutan serangan dan dikelilingi retorika politik yang kerap mengobarkan api konflik. Namun, mimpi tetap hidup, karena harapan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dihancurkan oleh rudal atau peluru. Masa depan yang tak pasti, tapi masih mungkin. Apakah perdamaian mungkin? Atau akan terus terulang siklus kekerasan yang tak berujung? Jawaban ini tidak mudah, tapi jika ada harapan, maka itu ada pada generasi muda. Anak-anak yang kini hidup dalam perang mungkin akan menjadi pemimpin masa depan. Dan jika mereka mampu melihat satu sama lain sebagai manusia, bukan musuh, maka ada peluang untuk membangun dunia yang lebih baik. Perubahan tidak akan datang dari atas, dari politisi atau negosiator meja perundingan semata. Perubahan sejati tumbuh dari bawah, dari anak-anak yang berani bertanya, dari remaja yang menolak kebencian, dan dari generasi baru yang memilih untuk memahami daripada membenci. Dua sisi, satu luka, satu harapan. Konflik Palestina dan Israel adalah luka yang terbuka. Namun, di balik semua kehancuran, selalu ada manusia. Dan dalam setiap manusia ada harapan. Generasi muda dari kedua belah pihak kini menghadapi tantangan terbesar. Apakah mereka akan mewarisi kebencian atau menciptakan masa depan yang lebih damai? Mereka mungkin berasal dari dua sisi yang berbeda. Namun mereka sama-sama ingin hidup, belajar, mencintai, dan bermimpi. Dan dalam kesamaan inilah benih perdamaian bisa ditanam.